Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Abdillah dengan NIM 1191-2017. Saya dari kelompok pertama pada mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah dengan materi yaitu kaidah utama pada Qaidul Fiqhiyah yang pada kaidah yang pertama, yaitu kaidah yang berkaitan tentang tujuan, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Baik. Pada kaidah al-umuru bimaqasidiha itu artinya adalah segala perkara tergantung kepada tujuannya. Jadi setiap suatu perkara atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu tergantung pada tujuannya. Misal, contohnya, misalnya ada seseorang yang melakukan atau membeli anggur. Nah, maka di sini ketika dia membeli anggur, maka dia dilihat niatnya. Apakah niat dia membeli anggur tersebut untuk dia jadikan khamar atau untuk dia makan seperti biasanya untuk cemilan. Nah, kemudian selanjutnya pada kaidah al-umuru bimaqasidiha ini segala perkara tergantung pada tujuannya ini. Ada yang mengartikan tujuan ini, ada yang mengartikan niat, ada yang mengartikan maksud. Nah, akan tetapi ini sama saja pengertiannya. Baik itu tujuan atau niat ini sangat saling berhubungan. Nah, pada pengertian kaidah ini bahwasanya hukum yang memiliki keterlibatan terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatan tergantung pada maksud dan tujuan dari perkara tersebut. Nah, dilihat dari maksud dan tujuan dari perkara tersebut. Nah, adapun dasar-dasar yang melandasi kaidah ini, yaitu pertama ada dari firman Allah Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, kemudian selanjutnya yang kedua Quran surah Al-Imran ayat 145, kemudian ada hadis Nabi dari hadis riwayat Anas yang meriwayatkannya, yang mana bunyinya la ya'malu liman la niyatallah, artinya tiada pahala bagi perbuatan yang tidak niat. Kemudian selanjutnya hadis yang kedua innama yub'atsun nasa ala niyatihim, artinya sesungguhnya manusia itu dibangkitkan menurut niatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Nah, selanjutnya kita masuk pada cabang-cabang kaidah yang pertama ini. Ada 6 cabang kaidah pada kaidah utama al-umuru bimaqasidiha. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu, yang mana cabang kaidah pertama itu bunyinya bahwasanya ma la yusyratu ta'arudu lahu jumlatan wa tafsilan iza ayyanahu wa akhta lam yudhar. Ini artinya sesungguhnya amalan yang tidak disyaratkan untuk dijelaskan, yang tidak diharuskan untuk dijelaskan, baik itu secara global, baik itu secara umum ataupun tafsili ataupun secara terperinci. Nah, apabila kemudian dipastikan, ternyata setelah dipastikan dan ternyata salah, maka kesalahannya tidak membahayakan atau tidak membatalkan. Contohnya saja misalnya di dalam makalah ini saya memberikan contoh, yaitu seseorang melaksanakan sholat subuh. Nah, dengan berniat menyertakan tempat yang ia lakukan saat ini sholat. Nah, padahal di dalam niat, di dalam sholat itu tidak mengharuskan seseorang untuk menyebutkan secara terperinci hingga menyebutkan tempat ia sholat. Nah, akan tetapi dia menyebutkan, seseorang ini menyebutkan tempat ia sholat, dan ternyata tempat sholat tersebut yang ia sebutkan ternyata salah. Misal, dia sebutkan sholatnya di masjid
Ar-Rahman, akan tetapi yang dia sebutkan, yang ia lafazkan itu di dalam niat itu adalah Masjid Baitur Rahim. Nah, maka tempat ini tidak mempengaruhi pada niat yang telah disyaratkan tersebut ketika melaksanakan sholat. Nah, maka sholatnya ini tetap sah, akan tetapi yang keliru adalah tempatnya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu pada cabang kaidah pada cabang yang kedua, yaitu yang bunyinya wama wama yushtaratu fihi ta'arudu fal khata'u fihi mubtilun. Nah, artinya bahwasanya suatu amalan yang disyaratkan untuk dijelaskan, maka kesalahannya akan membatalkan perbuatan. Nah, kalau yang tadi yang sebelumnya itu tidak disyaratkan, nah kalau ini suatu amalan yang disyaratkan atau yang diharuskan untuk dijelaskan, nah maka kesalahannya akan membatalkan perbuatan tersebut. Ketika ada suatu kesalahan dan dia melakukan suatu kesalahan dalam pelafazan, dalam maksudnya tersebut, maka itu akan menyebabkan batalnya suatu perbuatan tersebut. Contoh, sholat seseorang menjadi tidak sah dikarenakan ia sholat berniat sholat yang berbeda dengan apa yang ia laksanakan. Contoh, ia melakukan sholat zuhur, akan tetapi niatnya dia laksanakan adalah niat sholat asar. Nah, maka ini sholatnya dapat menyebabkan membatalkan perbuatan sholat tersebut. Ataupun dalam hal contohnya seperti puasa, misal dia melaksanakan puasa, yaitu puasa kafarat, akan tetapi yang dibacanya atau diniatkannya adalah adalah puasa sunnah. Misal dia mengatakan puasa sunnah Senin, nah maka ini dapat menyebabkan puasanya tidak sah. Nah, kemudian selanjutnya cabang yang ketiga. Pada cabang yang ketiga ini yang berbunyi wa ma yuhibbut ta'arrudu lahu jumlatan wala yustaratu ta'inuhu tafsilan iza ayyanahu fakhta darra. Nah, ataupun artinya suatu amalan yang harus dijelaskan secara garis besarnya dan tidak disyaratkan untuk terperinci, kemudian disebutkan secara terperinci dan ternyata salah, nah maka ini membahayakan. Nah, jadi suatu amalan yang dijelaskan secara garis besarnya, secara umum, nah dan tidak disyaratkan, dan dia ini tidak dalam syaratnya itu dia tidak disyaratkan untuk menjelaskannya secara terperinci, akan tetapi dia menjelaskan secara terperinci dan ternyata salah dia menyebutkannya. Nah, maka ini membahayakan. Nah, pada contohnya di makalah itu contohnya adalah niat sholat yang harus dijelaskan secara garis besar. Nah, contohnya adalah misal mencantumkan nama imam yang akan memimpin sholat, sebut saja Ardi, akan tetapi yang menjadi imam adalah Sofyan. Nah, maka sholat jamaahnya ini dapat menyebabkan ia tidak sah karena ia salah pada penyebutan tersebut atau dia menjelaskan secaranya terperinci. Misalnya saja seseorang berniat bermakmum kepada si Ardi, akan tetapi yang menjadi imam adalah Sofyan. Nah, maka sholat jamaahnya ini menjadi tidak sah. Ini yang saya maksudkan tadi. Nah, kemudian selanjutnya pada kaidah yang keempat, yaitu yang berbunyi an-niyatu fil yamini tukhassisul lafdhal amma wala tu'ammimal khassa. Ini maksudnya adalah niat dalam sumpah mengkhususkan lafaz umum dan tidak menjadikan umum pada lafaz yang khusus, tidak mengubah lafaznya itu pada lafaz yang khusus. Nah, pada contohnya tersebut, contohnya seseorang bersumpah bahwa ia tidak akan berbicara dengan seseorang pun, ataupun dia tidak akan berbicara dengan seseorang. Nah, akan tetapi seseorang ini yang dia tahu maksudnya adalah di dalam hatinya ini dia sendiri. Nah, bahwasanya contoh seseorang ini adalah si
Ferdi. Nah, maka sumpahnya hanya berlaku kepada Ferdi tersebut. Nah, kepada seseorang tersebut yang ia maksudkan. Nah, maka yang lain tidak berlaku pada sumpah tersebut. Nah, kemudian selanjutnya pada cabang yang kelima. Pada cabang yang kelima ini yang berbunyi maqasidul lafdi ala niyatil lafidi illa fi mawdu'in wahidin wa huwal yaminu indal qadi fa innaha ala niyatil qadi. Nah, maksud dari lafal menurut niat orang yang mengucapkannya kecuali dalam satu tempat, yaitu dalam sumpah di hadapan ketika di dalam pengadilan atau di hadapan qadi. Nah, maka ini tergantung pada niat qadi tersebut. Ini saya bisa mencontohkannya seperti contoh. Ketika ada seseorang yang melakukan talak di rumah ya, seorang pasang suami istri yang suaminya telah mentalak istrinya di rumahnya, tapi di persidangan dia dipinta kembali oleh qadi untuk melakukan atau melafazkan kembali tentang lafazan dari kalimat perceraiannya tersebut. Nah, akan tetapi ini dia tidak dihitung sebagai jatuh talak 2, akan tetapi tetap talak 1 karena di persidangan dia berniat untuk mengulangi atau berniat sesuai dengan niatan qadi tersebut untuk melaksanakan sumpah tersebut. Nah, kemudian selanjutnya cabang yang keenam yang berbunyi pada kaidah ini berbunyi al-ibratu fil 'uqudi lil maqasidi wal ma'ani la li alfadi wal mabani. Nah, ini artinya yang dimaksud dalam akad adalah maksud atau makna, bukan lafal atau bentuk perkataan. Misal, ada dua orang yang mengadakan suatu transaksi dengan lafal memberi barang. Seseorang ini melakukan transaksi dengan lafal memberi barang dengan syarat adanya pembayaran harga barang itu. Nah, maka transaksi ini dipandang sebagai transaksi jual beli karena transaksi inilah yang dimaksud atas makna dari si pembuat transaksi, bukan transaksi pemberian sebagaimana yang dikehendaki oleh lafal. Maksudnya bukan transaksi hibah. Nah, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.